Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Fajar Aufar. Tadi masalah nahi munkar itu. Kita itu kan terkadang kita pengen gitu nahi munkar. Cuma terkadang kita juga kepikiran. Kadang-kadang misalnya ada orang maksiat gitu sama kita. Yeah. Kita bilang, tolong dong jangan begitu. Nanti kadang-kadang galakan dia gitu. Nah itu bagaimana kita nyikapinnya gitu. Terus apa sih yang bikin kita tuh harus nahi munkar gitu? Yang bisa mempertebal niat kita buat nahi munkar itu apa gitu? Baik. Dalam hadis Nabi SAW, bahayanya jika di satu lingkungan tidak ada nahi munkar, seperti sebuah perahu. Karena orang yang mengerti digambarkan berada di atas dek kapal, dan orang yang tidak mengerti berada di dasar kapal. Yang di dasar kapal ini lapar, tidak dikasih makan oleh yang punya makanan di atas kapal, lalu dia bocorin tuh perahu atau kapal itu untuk cari makanan dari bawah. Pertanyaannya adalah, siapa yang tenggelam? Semuanya. Semuanya. Jadi, kalau ada satu kemungkaran, lalu kita tidak istibra, dan kita tidak berlepas diri dari itu, dan kita tidak kemudian menyatakan ini adalah sebuah kemungkaran, maka tunggu nanti fitnah ini, bala musibahnya akan menimpa yang zalim dan yang tidak zalim juga kena. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khas. Kamu kena juga. Jadi misalnya ada apa nih? Kira-kira kalau di dunia kampus maksiatnya apa? Pacaran, terus apa lagi? Apa lagi? Di HP-nya buka apaan tuh gitu. Di iPad-nya buka apaan gitu di WiFi-nya. Periksa coba HP tetangganya. Apalagi misalnya masalahnya. Apa? Main kartu di kampus. Nggak waras dia. Kerjaan orang kampung, bukan kerjaan yang telak itu sebetulnya. Oke lah, tapi ya sesekali mungkin dia lagi nyantai gitu ya, pas error gitu. Ketika ada kemungkaran di depan mata dan kita tidak menegurnya, maka siap-siap kita juga akan kena. Jadi mereka-mereka yang tidak gerah dengan maksiat word, itu dia akan terserang yang namanya virus permissivisme itu. Ya, lu punya temen rada-rada banci, ngodek gitu kan. Lalu lu nggak nasihatin dia, lu akan kena virus dia. Karena banyak yang diam dan suara kita nggak kedengeran, ya itulah virus Olga itu kan. Sampai yuk kita sahur acaranya banci mulu begitu. Sampai ada anak kampus bilang, Ustadz saya gerah sekali. Kenapa? Masa mantan cowok saya pacaran sama cewek saya? Bercandanya begitu kira-kira. Mantan cowoknya pacaran dengan ceweknya, nyambung gak? Alhamdulillah min dzalik. Ini liwat. Musibah yang menimpa kaum Sodom untuk Indonesia ini, kalau anak muda tidak teriak kepada acara-acara banci itu, maka nanti model desain pakaianmu akan dengerin apa kata si Irfan, siapa namanya tuh? Gak habis pikir gue, pakaian dia sendiri gak bener, sok jadi. Ini dalam hidup ini memang siapa yang harus menafsirkan apa? Pancasila, ini yang buat ini, Pancasila ini yang buat ini, itu adalah para pendiri bangsa yang begitu kuat akidahnya. Muhammad Nasir mengatakan, inilah kalimatun sawa'nya Indonesia. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'. Baik, yang kira-kira fakultas yang ngurusin Pancasila di sini fakultas apa ya? FISIP, anak-anak FISIP angkat tangan. Mana FISIP atau hukum? Halo? Yang nggak aku cemen nih. Akhwat berapa orang? Oke, yang cowok, saya minta yang cowok satu. Oke, sekarang tolong jawab yang cewek aja dah. Ternyata yang cewek lebih cowok gitu.
Maksudnya lebih gentle gitu. Di dalam sila keempat, apa baca sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh, coba anak fisip tiga-tiganya berdiri, yang serenteng itu. Yang berdiri bertiga. Kamu tunjuk tangan tadi bertiga, berdiri, bantu saya. Ajarin sama gue di sini anak fisip. Gue ini cuma santri. Apa bedanya hikmat dan kebijaksanaan dalam sila itu? Terima kasih, taruh sini. Ada di sini semua isinya. Mau cash atau transfer? Mobile banking. Langsung gue SMS alamatnya. Cepet dong. Lama banget. Jelaskan sama saya di sila keempat itu apa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jangan-jangan nggak paham juga satu sila ini. Disuruh membedakan antara hikmat dengan kebijaksanaan. Please. Wallah, bantu saya akan kasih dan bayar ilmu Anda. 1, 2, 3, 4, gope. Bagus. Tapi sebelumnya Ustaz, jawab bukan karena uangnya Ustaz. Jadi, pembenaran dulu. Iya. Cuma hasil penelusuran saya di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru saya cari. Hikmat itu adalah kebijakan atau aturannya ataupun tata caranya sudah dibuat kebijakannya kalau sederhananya kayak gitu. Nah, untuk kebijaksanaannya adalah tindakannya untuk gerakan kebijakannya sudah ada. Seperti itu. Ada dalilnya nggak? Dalil Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu aja. Dari Undang-Undang Dasar 45-nya nggak ada yang menjelaskan itu. Oh, sebelum sempat nyari Ustaz. Anda belum beruntung. Ini juga berlaku buat dosen. Tapi nggak usah khawatir. Yang sedang meneriakan 4 pilar kebangsaan, gua nggak yakin dia paham. Yang sekarang sedang mempromosikan 4 pilar kebangsaan, saya juga nggak yakin kalau dia paham. Saya cuma ingin bilang begini, nahi mungkarnya. Kita yang umat Islam yang berpendidikan ini, yang cerdas ini, yang harus menafsirkan itu. Anda yang harus leading dalam menafsirkan itu. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Setiap kata di dalam sila-sila Pancasila itu sudah disusun sedemikian rupa oleh pendiri bangsa ini dengan bahasa yang sangat cerdas. Itu pun setelah lewat sebuah pertarungan dan sebagian yang memang telah ada mengalami perubahan. Tapi yang parah di Indonesia ini, sehingga sekularisme, liberalisme masuk ke dunia kampus karena sudah copot dari ketuhanan yang Maha Esa. Yang namanya kemanusiaan, yang namanya persatuan, yang namanya kerakyatan, yang namanya keadilan di Indonesia ini sudah copot dari yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Nahi mungkar. Jadi kalau ingin menjadi pemuda yang lakukan perubahan untuk Indonesia ke depan, konten sebuah kebangkitan semua bermula dari ilmu. Dan Anda harus maju, menafsirkan itu dan katakan kepada semua manusia kebenaran yang saya yakini. Bahwa yang namanya hikmat adalah buah dari sebuah ilmu yang dibimbing dengan nilai-nilai uluhiyah, dengan nilai-nilai ilahiyah yang menghasilkan sebuah ketaatan. Jadi rakyat di Indonesia ini yang sifatnya kerakyatan hanya boleh dipimpin oleh orang yang berilmu dan ilmunya sudah membawa dia kepada hikmah sehingga tindakannya adalah bijaksana, dan orang bijaksana inilah yang dipilih berdasarkan permusyawaratan dan
Itu menurut gue. Baik, jadi menjadi seorang pemuda itu harus berani. Jangan Anda kira bahwa semuanya sudah berjalan benar. Pertanyaan yang pertama tadi, nggak usah khawatir. Dare to fail. Jadi anak muda itu kalau ingin maju harus berani gagal. Kalau cuma galakan dia, lu harus lebih galak lagi dari dia. Di TV ada politisi yang kelihatannya kalau ngomong tuh congornya itu kayaknya galak banget. Tapi ketika disamperin ke ruangannya, gue pegang tangannya kayak tikus kejebur di sumur. Sembunyi di ruang komisi 3, gue samperin ke ruangannya. Maksud saya begini. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nabi mana yang gak dikatain? Nabi mana yang tidak menghadapi persoalan? Justru di situ. Kalau ingin jadi orang unggul, ya Nabi kan dikatain tukang sihir, ya, pembohong, orang gila, dan seterusnya kan? Dilempar batu sampai berdarah, macam-macam. Udah pernah gara-gara nahi mungkar dipukul nggak? Belum. Harus berani. Jadi orang-orang yang sukses itu biasanya karena berani gagal. Saya punya teman, kalau Anda jalan-jalan ke Bandung, yang namanya outlet fashion di Bandung, itu yang besar-besar itu punya dia. Summit, kecuali rumah mode. Dari Bandung sampai Jakarta ada 20 lebih outletnya. Saya ketemu sama dia. Hebat banget, gimana ceritanya 20 outlet ini gede-gede laku semua. Saya ditarik sama dia, Pak, sini Pak, pelan-pelan Pak. Dibawa ke ruangannya. Pak, ini 20 outlet, ini sisanya Pak. Saya udah lebih 100 kali buka outlet Pak. Udah 100 lebih. Yang lainnya gagal semua, tinggal ini doang yang jadi Pak seumur hidup saya. Jadi 100 lebih outlet yang dia launching dengan semua kemegahannya, yang jadi tinggal 20. Jadi kalau ingin menjadi pemuda yang tangguh ke depan, Anda harus berani mencari tantangan. Cari yang seru, jangan flat. Masa kalah sama Agnes? Life is not flat, dia bilang kan gitu. Apalagi dakwah. Justru dakwah kalau jalan begitu-begitu aja, nahi mungkar jalan begitu nggak ada yang halangi, bahaya loh. Ini berarti ada yang error nih. Dakwah nih mengajarkan kepada Allah dan mengajak manusia kepada Allah, lalu orang kafir senang, nih bahaya, pasti gue jadi munafik nih kayaknya. Harus rela menghadapi tantangan. Tapi sebagai seorang mukmin punya prinsip. La yadurrukum illa adza. Kalau memang kamu sudah berada di jalan yang benar, lalu maju saja. Nggak akan ada yang bisa mendatangkan bahaya untuk kamu tanpa izin Allah. Tapi lecet-lecet dikit, oke lah, cincai lah itu. Ya, masa mau jihad tapi nggak mau luka? Ih, berdarah gitu kan. Nah, itu bawa kepada ilmu. Baca buku. Sebetulnya buku pelajaran kamu yang berapa? 11 semester atau 10 semester itu? Banyak kan ya? 8 ya? Enggak, skripsi berapa? Sama skripsi 8? Oh, berarti berkurang dong sekarang ya. Baik. Itu sebetulnya buku-buku Anda itu bagi pemuda-pemuda yang cerdas, itu sebetulnya semester 1 udah kebaca semua, selesai. Dengan cara-cara sederhana. Jadi misalnya setiap hari dari semester 1 sampai semester 8, Anda sudah baca dari awal sekarang, dengan setiap hari baca misalnya berapa lembar, 5 atau 10 lembar secara konsisten, sama kayak Quran yang 30 juz itu, sampai mati juga nggak akan hafal, juz sama juga nggak selesai kalau tidak diseriusin. Tapi si Adi, 3 tahun umurnya, anak peserta Hafiz Indonesia, belum bisa baca Quran tapi sudah hafal 3 juz. Berarti banyakan lu dong. 19 tahun. Kalau 3 tahun aja bisa 3 juz, yang 19 tahun mestinya 32 lah ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Lisa Vela dari Fakultas Ilmu Sosial. Yang ingin saya tanyakan, kan nantinya kita ini dari UNJ akan dicetak sebagai seorang guru. Nah, bagaimanakah kita menerapkan pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah bila kita melihat dari model seperti Al-Fatih yang di usia 11 tahun dia sudah matang menjadi seorang pemuda Islam gitu. Ya. Bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cari teladan-teladan dalam hidupmu. Jadi ketika menyebut nama Al-Fatih, siapa lagi? Pemuda di masa Rasulullah. Yang depannya Abdullah semua kan? Abdullah siapa? Ibnu Umar. Abdullah siapa lagi? Ibnu Abbas. Ya, masih muda-muda semua tapi sudah bisa menjadi imam di hadapan para kibarus sahabat. Pembesar-pembesar sahabat itu. Gimana mereka bisa seperti itu? Baik. Memang yang pertama adalah orang tua. Tapi saya pikir saya nggak mau bicarakan inilah. Nanti lu nyalain orang tua lagi. Udahlah, kalau memang terlahir jadi orang miskin, udah sabar deh sudah. Dan itu bukan tipe anak muda. Anak muda itu laisal fata man kana yaqulu laisal fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ana da. Pemuda itu tidak mengatakan tuh bokap gue. Ini gara-gara bokap gue sih, gitu ya. Ada dua kemungkinan. Tapi pemuda adalah inilah aku. It's me, gitu. Bagaimana bisa lakukan lompatan-lompatan besar? Ada banyak, tetapi saya coba ambil angle-nya mindset. Al-Fatih. Siapa tadi yang nanya? Namanya? Kamu ingin punya calon seperti Al-Fatih ya? Halo? Seneng nggak kalau punya cowok seperti Al-Fatih nanti? Ada nih di sini. Perlu saya tes Al-Fatihnya di sini. 52 hari pasukan Muhammad Al-Fatih berada di perairan di Istanbul, Konstantinopel. Itu. Sementara pasukan darat itu sudah menanti kapan pasukan laut ini menerobos Selat Bosporus itu untuk bisa menguasai keseluruhan kota Konstantinopel itu. Pernah ke Bosporus kan? Ingat ya waktu kita bareng di selat itu naik kapal pesiar itu? Lupa ya? Itu asik banget tuh, anginnya kenceng sambil melihat istana-istana yang megah di situ. Itu karena Konstantinopel kemudian memasang besi-besi di dasar laut. Kalau ada perahu lewat ya bocor. Jadi selain palang yang kuat kemudian tajam di bawahnya. Berapa umurnya Al-Fatih saat itu ketika memimpin? Ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 21. Jadi kalau umur lu kira-kira ya udah cocok lah sekarang Al-Fatih ya kan? Dilihat dari bodinya aja saya nggak yakin sih. Coba tes dulu push-up-nya 20 kali. Siap, kuat nggak nih? Hah? Benar. Sini. Empat. Stop dulu. Semua yang di depan ayo segini. Semuanya. Diam. Semuanya push-up. Percuma gue ajarin Al-Fatih kalau nggak ada motif. Saya sedang menghujamkan. Pakai tinju semua ya. Pakai tinju. Coba dulu. Tes dulu anunya. Kemampuannya. Saya juga. Oke, saya juga ya. Ayo mulai. Mulai. 1, 2, 3, 4. Ayo sekarang 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus. Bagus, terima kasih. Muhammad Al-Fatih sebagai pemimpin muda yang memang selalu berubah, memiliki jiwa perubahan, dan punya jiwa kebangkitan, nggak mau flat berpikirnya. Jangan flat, betul itu. Tuan, di depan itu besi. Dan kemudian besi-besi tajam yang siap membocorkan perahu kita.
Setelah Fatih berkata, 52 hari kalian seperti ini tidak melakukan aksi yang jelas. Ini ada sesuatu yang salah. Tapi Tuhan, kita tidak bisa melintasi besi itu. Tidak selamanya perahu itu berada di atas air. Sekali-kali lewat bukit sana. Kan gila. Jadi setiap nakoda yang berada di satu perahu wajib menarik perahunya ke atas bukit untuk bisa melintasi. Jadi ada sungai, ada palang, harus naik lewat bukit ke atas. 5 kilo dia tarik gitu. Berhasil kemudian tembus. Jadi kalau ingin jadi pemuda yang progresif, Anda selain harus punya mindset yang berani menembus kemustahilan, juga harus cerdas menyusun strategi itu. Tadi sudah pusat. Saya minta 5 orang di sini berdiri. 1, 2, 3, 4, 5 berdiri. Ini. Tuh, 2, 3, 4, 5. Berdiri. Saya juri di tengah, Anda bertumbukan. Siapa yang menang? Maju. Baik, stop. Sebelah kiri saya menang, tetap di tempat. Siapa yang siap menjadi pemimpin di depan? Siapa? Jangan nunjuk, siapa yang siap? Kamu. Bikin formasi V. Formasi V. Oke, dia di depan, pasang dia jadi wartir. Oke, kamu di belakang dia. Oke. Oke, dorong. Jadi dia ini tumpuan tajam dia. Ini panahnya ya. Kamu begini. Kamu tetap formasi itu. Tetap formasi itu. Dorong, saya sebagai coach. Peng ya. Oke. Peng gitu ya. Lihat. Coba cek dulu dadanya. Oke, siap? Siap. Dadanya kuat gak nih? Oke. 3, 2, sikat! Semangat, keluarkan energi, berpikir cerdas, susun formasi. Pemuda itu harus seperti itu. Nah, ini kalau dalam formasi seperti ini. Ini baru satu formasi V. Masih ada lagi formasi yang lebih tajam lagi. Artinya, begitu juga dalam belajar, dalam kuliah, dalam menghafal Al-Quran. Anda bekerja dengan otot nilai kecil, tapi kalau Anda bekerja dengan otak, jauh lebih dahsyat. Dan yang lebih hebat lagi, kalau Anda alokasikan untuk mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencontoh perkataan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Fatih menjadi Al-Fatih. Selain memang dasarnya menjadi pemuda yang progresif, tetapi dia memang kaku melihat ayat. Kalau sudah qala Allah wa qala Rasulullah, terserah apa kata manusia. Gua mau cuma apa kata Allah, terserah apa kata dunia, karena gua anak akhirat, dan anak akhirat harus lebih hebat daripada juara dunia. Begitu lompatan-lompatan berpikirnya. Israel aja gua samperin ke perbatasan Jordania, ada kafir di depan mata belagu, sikat gitu. Kalau dia belagu, kalau enggak ya kita harus toleran, hormati, lemah lembut. Begitu anak muda. Jangan pas tawuran kelihatan orang hebat, begitu ketangkep. Kayak tikus kecebur di got. Nah itu Al-Fatih. Jadi alokasikan semangat mudamu ini ke dalam hal-hal yang bersifat positif. Sampai jam berapa ini? Cukup? Baik. Sesi kedua nanti minta sama Pak dosen aja. Terima kasih. Dan mudah-mudahan
Ini menjadi ya setidaknya sedikit alternatif buat kalian menjadi pemuda-pemuda yang bangkit. Dan ingat orang tua kalian, bapak dan ibu kalian, ayah dan ibu kalian, sangat membanggakan kalian. Kalian memang sedang kuliah, tetapi kalian sebetulnya sedang membangun jalan menuju surga untuk diri kalian dan keluarga kalian. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang hidup dalam menuntut ilmu dan berjalan di atas jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan baginya untuk masuk surga. Tapi kalau mau jadi lebih hebat lagi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hidupnya di waktu pagi dan sore hanya untuk Allah dan agama Allah, lalu menuntut ilmu di jalan Allah seperti ini, dan ini adalah sebaik-baik ibadah, dari semua ibadah inilah menuntut ilmu yang paling baik, maka Allah akan bertanggung jawab untuk memenuhi semua kecukupan rezeki kalian. Dan barang siapa yang pagi dan sorenya untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kekurangannya, apapun hutangnya, apapun masalah yang dihadapinya, Allah bertanggung jawab untuk mengambil alih semuanya. Sungguh, orang-orang tua kalian sangat bangga pada kalian. Dosen-dosen kalian adalah guru-guru yang harus kalian lihat sebagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan bagaimana hormat kepada guru. Guru, satu hari, adalah seorang ahlul bait. Keluarga Rasulullah SAW. Lalu datang ke seorang sahabi. Karena gurunya itu sedang tidur di dalam rumah. Sahabi yang ahlul bait ini dalam tulisannya berkata, seandainya aku bangunkan guruku itu, beliau juga pasti senang karena aku datang sebagai ahlul bait, keluarga Rasulullah SAW. Tetapi aku lebih rela tidur di depan pintu rumahnya. Karena bagiku, ilmunya, ulama yang berilmu itu pantas untuk dihormati. Dan keberkahan ilmu kalian selama kalian kuliah, di tengah liberalisme dan sekularisme pendidikan sekarang. Ingat, pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hormati guru kalian, hormati guru kalian, hormati guru kalian, maka ilmu kalian akan berkah. Tapi itu sekarang banyak ditinggalkan di dunia kampus, sehingga tidak berkah ilmunya. Berpeganglah kepada nilai-nilai menuntut ilmu di dalam Islam. Mudah-mudahan kalian akan menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, yang memberikan rezeki dan kebahagiaan kepada kedua orang tua. Dan mudah-mudahan Islam akan bangkit di tangan kalian semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.